Taqula fina syaratlah dimuat denganlah kapas. Banyaklah orang zaman sekarang dunia tak dapat akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu, puasa itu nisful imani, sebagian daripada iman." Jadi puasa itu Bapak Ibu tidak sepenuhnya amalan puasa ini bisa secara sempurna meningkatkan iman kita. Dan puasa ini kalau menurut pendapat para ahli tasawuf, ahli sufi, ahli ma'rifah, bahwa puasa ini sebenarnya memberikan metode kepada kita, pelatihan kepada kita untuk mencapai tingkat maqam sabar. Jadi di dalam ibadah kita itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ada tingkat maqam-maqam, ada tingkatan ibadah. Dan di dalam para ulama-ulama yang kita kenal dengan kewaliannya, dengan kesufiannya, mereka ada yang bertahan pada tahap cinta misalnya. Seperti salah satu kalangan wanita yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu makamnya itu makam cinta. Sampai ketika beliau wafat, malaikat munkar dan nakir bertanya kepada beliau, "Marrabbuka, man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu?" Apa jawab beliau? "Akankah aku menyebut lagi orang yang sangat kucintai selama hidupku dan tidak ada cinta selain daripada cintanya?" Maka malaikat tidak bisa jawab lagi, tidak bisa lagi memberi pertanyaan. Karena apa? Ketika cinta Nabi Alawiyah ini dalam ibadahnya sudah sampai pada titik cinta kepada Allah, tak lagi memandang manusia, maka ibadahnya itu sudah lazzatun ni'mah, nikmatnya sudah luar biasa. Nah, puasa adalah salah satu daripada tahap metode untuk mencapai maqam sabar. Kenapa saya katakan maqam sabar? Kita mengambil daripada sifat Rasulullah SAW. Dulu sewaktu Rasulullah dalam keadaan demam panas tinggi, beliau berkumpul dengan para sahabat di masjid. Kemudian beliau menyatakan bahwa aku menyatakan kepada kalian semua, siapa yang pernah aku sakiti baik zahir maupun batin, baik fisik ataupun secara perkataan, maka tolong hari ini tunjuk tangan, tolong hari ini balaslah kejahatanmu tersebut atau kesalahanmu tersebut sebelum nanti waktu sampai pada diriku. Jadi para sahabat itu tak mengerti. Yang mengerti cuma Abu Bakar Siddiq, sahabat beliau sekaligus mertua, yang beda jaraknya antara 2 tahun atau 3 tahun umurnya. Abu Bakar menangis, sejadi-jadinya menangis. Kenapa? Perkataan Nabi ini menandakan bahwasanya Nabi akan pergi, tapi para sahabat tidak paham. Maka sebagian dari para sahabat melihat tentu yang namanya Nabi atau level kita maaf, mungkin tuan guru ataukah mungkin syekh atau imam atau orang tua yang dituangkan di sini. Dia berkata di sini dan dia menyatakan siapa yang pernah berbuat salah tolong balas, kata dia. Saya yakin tak ada satu pun yang tepuk tangan. Dia ditokohkan, diutamakan, pandai dan segalanya di dalam ahli dalam kehidupan. Maka sahabat pandang semua ada. Tiba-tiba ada satu yang menunjuk tangan. Dalam riwayatnya dikatakan Sayyidina Akasa, yang bernama Sayyidina Akasa, orang yang hitam, orang Arab Badui. Apa katanya, ya Rasulullah, engkau pernah buat kesalahan kepadaku, yaitu mencambukku. Sewaktu perang Badar, engkau mencambuk onta, aku di belakangmu, dan secara tidak sengaja cambuk tersebut mengenai dirimu, bukan onta. Maka saat itu juga kata Rasulullah, silahkan balas berapa kali aku mukul. Jadi begitu dia mau naik, para sahabat kaget, apalagi Umar yang temperamennya luar biasa, temperamennya ganas, mantan preman yang tidak ada yang berani sama dia. Ya Akasa, ya Rasulullah, katanya, ganti aku. Kau pukul aku sama dengan pukul Rasulullah. Inilah balasannya.
Tapi apa kata Rasulullah? Umar, aku tahu maksudmu. Duduk, tenang, dan diam. Kemudian makin lagi Sayyidina Utsman, begitu juga Sayyidina Ali dan para sahabat-sahabat lain. Selagi engkau berani memukulku, selagi engkau membalas diriku, sama dengan membalas Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak ada satupun menyuruh mereka untuk berdiri, termasuk cucu kesayangannya Husain dan Husain, Hasan dan Husain. Para jemaah yang dirahmati Allah. Maka ketika itulah kita melihat bahwa sifat sabarnya Rasulullah SAW ini ditunjukkan kepada para sahabat. Dalam keadaan dan situasi seperti itu, beliau sakit dan mungkin mau tak lama lagi meninggal dunia. Dalam sebenarnya dikatakan tak berapa lama meninggal beliau itu setelah kejadian itu. Maka disitulah kita melihat bahwa bulan puasa ini atau puasa itu sendiri memberikan metode kepada setiap umat manusia untuk melatih kesabaran. Rasulullah menunjukkan kepada para sahabat sabar. Ini kesalahanku, kata Rasulullah. Maka para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, "Innallaha ma'as-sabirin." Kalau kita sabar, Allah bersama kita. Maka ada dalam kajian tasawuf dikatakan dalam ayat Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Kalau kita sampai pada level sabar kepada Allah, maka Allah akan bersama dengan kita dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum, dan Dia beserta kamu dimanapun kamu berada. Aina ma kuntum. Kalau sudah Allah jadi dinding kita, kalau sudah Allah yang jadi jaminan kita, pengawal kita, yang melindungi kita, yang memberikan apa yang kita minta, maka hidup di muka bumi ini sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semua aman, rezeki yang kita cari insya Allah datang, karena Allah sudah beserta dengan kita dalam tingkat kesabaran tersebut. Maka di dalam proses kita berpuasa ini, ambil nilainya. Ini sudah malam ke-9, artinya mungkin sudah 8 hari kita berpuasa, maka mungkin lewat. Oleh karena itu, ambil nilai puasa yang kita coba bangun tengah malam, mulai sahur, begitu Ustaz Baginda mengatakan imsak, maka menahanlah kita di situ. Nah, dalam tafsir orang fikih, ahli fikih, puasa itu menahan. Tapi dalam tafsir orang-orang tasawuf, orang sufi mengatakan bahwa puasa itu adalah melatih kesabaran, mensabarkan diri kita. Kan sabar kita Bapak Ibu. Berapa banyak ucapan yang sering kita lontarkan di siang hari, kadang-kadang bahkan bergurau dan bercanda, tapi tak sempat kita keluarkan emosi kita. Kadang pendapat kita ini tak diterima oleh kawan kita. Biasa di hari biasa kita marah, tapi di hari bulan puasa ini kita sabar. Maksud saya menyampaikan dalam kultum pada malam hari ini adalah mengingat dan memahami. Ini yang paling penting. Mulai malam pertama sampai malam ini, berapa banyak sudah materi yang disampaikan, maka mulailah memahami dan mendapatkan ilmu tersebut. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang beriman memang tinggi. Kita yang sholat itu tinggi semua. Maaf, kita sama dengan orang yang tak sholat di rumah. Tapi apa? Ada yang lebih tinggi lagi. Amanu minkum wa utul ilma, dan orang-orang yang paham. Mereka paham kenapa aku sholat tarawih, kenapa aku harus sujud, kenapa aku harus ruku, kenapa aku harus baca selawat di antara 2 kali salam, kenapa harus berdoa. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan itulah Bapak Ibu yang ingin kita bongkar malam ini. Ketika kita bertanya, ya Allah, kenapa aku sholat tarawih? Jadi lebih enak tidur kita. Kawan tetangga sekolah nggak sholat. Nah, pertanyaan kenapa itu bangkit daripada pelatihan puasa itu. Pagi kita sudah mulai tidak melakukan apa-apa, ya, hanya untuk berzikir dan mengingat Allah, sampailah zuhur, sampailah sore. Padahal kalau kita hitung jam 5 atau jam 6:30 itu buka puasa. Boleh saja kita mungkin buka puasa jam 6:25. Tapi karena 5 menit kita tahan. Kenapa? Aku ini orang beriman kali tidak. Kenapa kok kita bisa menahan? Oh, sabarnya diri.
Nah, inilah yang kita maksud nanti setelah kita menjalani ibadah puasa ini. Maka setelah ini nanti nilai-nilai sabar di dalam bulan puasa ini nanti akan dibawa setelah Ramadan ini berhenti. Sabar menghadapi musibah, sabar dengan pencarian harta benda atau mencari nafkah dengan segala kesulitannya, sabar dengan musibah, sabar dengan segala caci maki orang. Ini yang kita tahankan. Nah, pemahaman ini kalau kita ambil Bapak Ibu semangat Allah, meskipun sedikit, tapi alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Saya takut sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa rujuu wal atas. Berapa banyak kata Rasulullah? Pertanyaan berapa banyak ini? Kalau boleh kita tafsir mungkin sebagian. 1 juta yang berpuasa, 500.000 mungkin akan mengalami ju' wal atas. Mereka lapar saja, haus saja, tapi hasil daripada puasa 30 hari sebulan tak dapat. Ibu-ibu pagi-pagi mengaji sudah. Jangan niatkan mengkhatamkan Al-Quran dengan tergesa-gesa. Tapi apa? Niatkan tadabbur Al-Quran tersebut. Karena kalau kita niatkan nanti mengejar mengkhatamkan Al-Quran, tanggal 25 dan tanggal 27 nanti selesai kita khatamkan, selesai ulang lagi. Niatkan di dalam diri kita dengan rajinnya kita setiap pagi membaca Al-Quran, tertanam nilai-nilai di dalam diri kita ini. Nanti setelah balik kita di rumah kita baca Al-Quran. Itu yang kita minta kepada Allah. Maka kata Ustaz Ali Hidayat, ada doa-doa yang tidak dihalangi Allah. Kalau kita berdoa, kapan? Di bulan Ramadan. Tepatnya waktu kapan? 5 menit sebelum buka puasa. Makanya kemarin saya sampaikan sunnah kita menghadapi bukaan. Di situ kita berdoa. Itu tak ada halang, langsung diterima Allah. Cuma kabarnya turun pada kita, Allah yang tahu. Maka kita berdoa di situ. Nah, saat kita membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran di pagi hari, tanamkan dalam hati Allah, lancarkan lidahku, lancarkan hatiku, buat diriku ini semangat membaca Al-Quran. Kapan dan di mana? Jadi jangan habis nanti di masjid, habis pulang rumah. Itulah yang dikatakan kata Rasulullah tadi, tinggal jumlah atas lewat. Bapak Ibu sekalian mati Allah, sama dengan sholat yang kita lakukan pada malam hari ini. Tidak sangka-sangka Bapak Ibu. Kemarin saya sampaikan juga 50 waktu kita 1 bulan. Bayangkan sanggup kita 50 rakaat. Tarawih 8 tanggal 13, tambah 3 jadi 11. 3 witir itu tambah dengan rakaat 40 saja sudah 20. Tambah 8, 28 kita tarawih tadi. Kalau kita laksanakan tahajud nanti malam, tambah 6, sudah 32. Tambah lagi rawatib. Rawatib yang saya sampaikan kemarin Bu, sholat rawatib itu Pak, adalah sholat qobliyah dan ba'diyah. Rawatib ini berfungsi untuk menghapus segala kekurangan dan kesalahan dalam sholat fardu. Apa itu rawatibnya? Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Asal nggak masuk ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Jadi boleh dikerjakan setelah, boleh dikerjakan sebelum. Rawatib ini tujuannya untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam bacaan maupun sholat 4 dan 3 rakaat tadi. 10 sudah 42 rakaat, tambah isyraq pagi tadi atau ditambah dengan duha mungkin sekian rakaat, 50 rakaat. Saya tulis juga di rumah. Hari ini 4 Ramadan. Dapat tidak 50 rakaat? Dapat saja kita 50 rakaat, minimal Allah akan memberikan jaminan kepada kita bahwasanya kita sama dengan sholat kita itu di Masjidil Nabawi. Arba'in yang kita dapat 200 kali rakaat, di sana cuma 40 rakaat. Itulah bandingannya. Tapi kita harapkan juga setelah Ramadan ini nanti nilai dan kegiatan sholat kita itu bertambah. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kembali kepada taufik kita bahwa inti daripada Ramadan ini, versi daripada ilmu tasawuf mengatakan melatih kesabaran kita. Segala sabar yang harus kita lalui. Nabi Ayub alaihi salam dihantam dengan kekurangan, dihantam dengan kefakiran, bangkrut, anak bini cerai, akhirnya dia sampai pada level sabar. Kemudian dia berhasil melewati itu semua. Nah, terakhir adalah bagaimana kita menurunkan sifat kesabaran Nabi itu dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Inilah kita harapkan.
Jangan ragu Pak, jangan ragu. Inna Allah maha sabirin, janji Allah bukan janji saya. Kalau engkau sabar kata Allah, aku sama dengan kamu. Selagi nyawa masih hidup di muka bumi, Allah pasti akan berikan jalan. Yakin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang betul-betul bertawakal, siapa yang betul-betul dekat kepada Allah, sabar kepada Allah, sabar dengan segala macam tindakan yang ada di muka bumi ini, sabar dengan keputusan Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar. Tapi keyakinan penting. Makanya proses iman kita inilah yang kita latih dalam sholat, baca Al-Quran, berinfak, bersedekah. Luar biasa. Inilah jalan-jalan. Jadi ini Masjid Al-Falah, simpang 3 Sungai Murai. Ada BKM, ada pengurus-pengurus lain, ada pengurus ibu-ibu. Semuanya memberikan wadah kebaikan. Tadi Pak Andi sudah jalankan kotak. Andaikan beliau tak jalankan kotak, infak kita Pak. Taruh aja lah kotak infak itu. Di situ ya jalan terus. Tidak akan bergerak. Artinya apa? Selagi masih ada yang membuat kebaikan, kejar kebaikan itu. Selagi masih ada di depan ini infak, takjil, kejar. Habis Ramadan tak ada lagi infak takjil, habis pahala kita. Habis Ramadan tak ada lagi jalan kotak infak ini, habis pahala kita. Mumpung masih ada pengurus, masih ada panitia yang menjalankan, yang membuat kejadian yang melaksanakan tadarus Al-Quran, yang melaksanakan tarawih, yang melaksanakan kultum, kejar. Ingat suatu saat sama-sama panjang umur dan hidup kita nanti mungkin ke depan, mungkin akan terjadi satu saat di mana kita punya duit tak bisa kita bersedekah. Kenapa? Seluruh orang simpang 3 Sungai Buaya dan kaya semua, tak perlu menerima sedekah. Zakat pun nanti kita payah melaksanakan. Akan terjadi itu nanti. Tapi kapan? Allah Maha besok. Tak tahu kita nanti kapan. Suatu saat pasti akan terjadi karena janji Allah satu saat umat Islam akan bangkit semuanya. Maka di situ tidak ada lagi tempat untuk berkebaikan. Selagi masing-masing bisa kita gunakan, laksanakan ibadah sholat. Segala hal yang tidak berkaitan dengan ibadah jangan kita pikirkan. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil Karim. Mudah-mudahan untuk kita bermanfaat. Selama besok saya akan melaksanakan ibadah subuh sampai tanggal 24 nanti bulan April sekitar tanggal 22 puasa. Maka nanti setelah tanggal 22 puasa baru kita umumkan nanti masalah zakat fitrah. Sama saya juga nanti akan menanganinya. Jadi berapa besar zakat fitrah kita, berapa ukurannya, bagaimana caranya nanti untuk menyerahkannya. Kita upayakan nanti sebelum nanti Idul Fitri sudah disalurkan semua. Demikian, terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.